Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali renungkan firman Tuhan, dan pembacaan kali ini terambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Judul perikop ini adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah dikenal oleh orang, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan bahwa dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes dengan segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Markus menceritakan tentang pribadi Yesus yang sudah sangat terkenal, sehingga banyak orang mulai berspekulasi tentang siapakah sosok Yesus yang sebenarnya. Ada yang berkata bahwa dia adalah Elia, karena memang di dalam Maliaki 4 ayat 5 dijelaskan bahwa Elia akan datang. Nah, kemudian ada yang berkata bahwa dia adalah salah satu dari nabi-nabi pada perjanjian lama. Yang lain berkata bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Khususnya Herodes merasa bahwa jangan-jangan dia Yohanes Pembaptis yang bangkit yang sudah saya bunuh sebelumnya. Nah, saudara, Markus kemudian memfokuskan pembahasan kepada kisah kematian Yohanes. Saudara, Yohanes dibunuh karena ia menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya sendiri, sebagai istrinya. Rupanya teguran ini menyinggung perasaan Herodias. Herodes menggunakan taktik yang licik yang akhirnya membuat Herodes kemudian membunuh Yohanes. Nah, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah selalu ada risiko ketika kita menyampaikan atau melakukan kebenaran. Dan itulah yang dialami oleh Yohanes. Sebagai seorang pemberita kebenaran, dia menyampaikan kebenaran apa adanya. Dan tentu saja hal itu tidak menyukakan orang-orang yang mendengarkannya, apalagi orang-orang yang melakukan dosa. Tentu Yohanes tahu bahwa Herodes memiliki kekuasaan untuk membunuh dia. Namun ia tetap melakukan tugasnya, yaitu menegur dosa Herodes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes tentu tahu bahwa dia akan menghadapi resiko
yaitu kematian. Dan akhirnya memang keberaniannya itu menghasilkan kematian. Saudara, menyampaikan atau melakukan hal yang benar selalu memiliki resiko, apalagi dalam dunia yang sudah berdosa. Karena itulah Kristus mengumpamakan orang-orang Kristen seperti domba di tengah kawanan serigala. Saudara, kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan dan tetap melakukan kebenaran, dan jangan berubah seperti serigala. Saudara, karena dunia ini membenci Allah, dan kita hidup di tengah-tengah yang dunia membenci Allah, maka tindakan untuk melakukan kehendak Allah tentu saja merupakan tindakan yang sangat berisiko. Namun biarlah kita mengikuti keteladanan dari Yohanes. Hendaklah kita tetap melakukan kehendak Allah apapun risiko yang akan kita hadapi. Dan janganlah kesulitan dunia ini membuat kita menjadi sama seperti dunia ini. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada kesulitan hidup atau persoalan hidup yang sedang saudara hadapi saat ini? Mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang buruk karena saudara melakukan kebenaran. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup karena saudara melakukan kebenaran. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu akan selalu menyertai saudara. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan keanugeraan dan kekuatan bagi saudara agar dapat bertahan dalam kesulitan hidup. Dan percayalah kepada penyertaan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan karunia bagi kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami bukan berasal dari dunia meskipun kami hidup dalam dunia. Karena itu ajarilah kami Tuhan, ajar kami untuk kami boleh tetap tekun, taat kepada Engkau, memikul tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya meskipun dunia membenci kami. Ajar kami untuk tetap bertahan karena Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.